Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manisa Tazkiyatul Umma, NIM 2020203040 dari kelas Manajemen Pendidikan Islam 2, mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, yang pertama yaitu apa pengertian keuangan atau pembiayaan pendidikan? Menurut Akdon dan kawan-kawan, pembiayaan pendidikan merupakan aktivitas yang berkenaan dengan perolehan dana atau pendapatan yang diterima, dan bagaimana penggunaan dana tersebut dipergunakan untuk membiayai seluruh program pendidikan yang telah ditetapkan. Yang kedua itu jelaskan prinsip apa saja yang harus dilakukan oleh sekolah dalam pengelolaan keuangannya, sertakan juga contohnya masing-masing. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, dan transparansi dan akuntabilitas publik. Di samping itu, prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Berikut ini dibahas masing-masing prinsip tersebut. Yang pertama yaitu transparansi. Transparansi berarti adanya keterbukaan di lembaga pendidikan. Bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas, sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Di samping itu, transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Contohnya, orang tua siswa bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima sekolah dari orang tua siswa dan digunakan untuk apa saja uang itu. Perolehan informasi ini menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap sekolah. Yang kedua yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku, maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Contohnya, adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah, dan pelayanan yang cepat. Kemudian yang ketiga yaitu efektivitas. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan, dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat yaitu efisiensi. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan atau input dan keluaran atau output, atau antara daya dan hasil. Tingkat efisiensi dan aktivitas yang tinggi memungkinkan terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat secara memuaskan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga itu dari mana sajakah sumber keuangan sekolah yang kalian ketahui? Yang pertama itu dari pemerintahan. Dana dari pemerintah disediakan melalui jalur anggaran atau rutin dalam daftar isian kegiatan atau DIK yang dialokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahun ajaran. Kemudian yang kedua itu dana dari orang tua siswa. Pendanaan dari masyarakat ini dikenal dengan istilah iuran atau komite. Kemudian yang ketiga itu dana dari masyarakat. Dana ini biasanya merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari anggota-anggota masyarakat sekolah yang menaruh perhatian terhadap kegiatan pendidikan di satu sekolah. Kemudian yang keempat yaitu dana dari alumni. Bantuan dari para alumni untuk membantu meningkatkan mutu sekolah tidak selalu dalam bentuk uang. Misalnya buku-buku, alat sekolah, dan perlengkapan belajar. Kemudian yang kelima itu dana dari peserta kegiatan dana. Dana ini dipungut dari siswa sendiri atau anggota masyarakat yang menikmati pelayanan kegiatan pendidikan tambahan atau ekstrakurikuler seperti pelatihan komputer, kursus bahasa Inggris, atau keterampilan lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu dana dari kegiatan wirausaha sekolah. Kemudian yang keempat itu bagaimana tugas pengelola keuangan sekolah. Tugas pengelola keuangan antara lain yang pertama itu pengelolaan untuk perencanaan perkiraan. Kemudian yang kedua itu pengelolaan untuk memusatkan perhatian pada keputusan investasi dan pembiayaannya. Kemudian yang ketiga itu pengelolaan kerjasama dengan pihak lain. Yang keempat, penggunaan keuangan dan mencari sumber dananya. Seorang pengelola keuangan harus mempunyai pikiran yang kreatif dan dinamis. Hal ini penting karena pengelolaan yang dilakukan oleh seorang pengelola keuangan berhubungan dengan masalah keuangan yang sangat penting dalam penyelenggaraan kegiatan sekolah.